COVID-19 atau virus corona. Kata tersebut sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita seringkali berpapasan dengan kata tersebut. 1 kali, 2 kali, sampai puluhan kali tiap harinya. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia menemukan kasus pertamanya. Dan jumlahnya terus meningkat setiap harinya. Tak lama sehabis itu, WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 merupakan sebuah pandemik. Oleh sebab itu, protokol kesehatan mulai diterapkan dengan mengacu kepada physical distancing. Kehidupan normal sebelumnya kita miliki seakan harus berubah dalam sekejap. Sekolah dan kampus terpaksa ditutup. Semua yang sebelumnya offline harus berubah menjadi online. Halo semuanya, podcast peneliti kali ini akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap kehidupan mahasiswa. Selamat datang dan selamat mendengarkan. Hai, selamat sore semuanya. Gimana kabar teman-teman di rumah nih? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi di podcast. Bukan balik lagi deh. Ini kita berjumpa untuk pertama kalinya di podcast kita dengan tema kehidupan di kampus selama pandemi. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Vita. Di sini aku sebagai host pada podcast sore hari ini. Tapi aku nggak sendirian loh. Aku bakalan ditemenin oleh mahasiswa dari kampus ternama di Bali. Penasaran nggak siapa orangnya? Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya. Ini dia, Kenji. Hai Kenji, apa kabar? Hai Vita, baik. Gimana? Semoga sehat selalu ya Ken. Nah, sebelum ngobrolin lebih dalam lagi, Kenji boleh dong perkenalan singkat biar teman-teman di rumah juga pada kenal nih. Siapa tahu ada yang pengen kenalan. Oh iya, boleh. Ya, kenalin semua teman-teman. Aku Eduardo Kenjiro, biasa dipanggil Kenji. Aku dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Dayana dari program studi PSSKPD angkatan 2019. Widih, calon dokter nih. Pasti teman-teman di rumah bakalan ngepoin Kenji nih di Instagram. Oh iya Ken, ngomong-ngomong kesibukan kamu sama karantina apa aja sih? Sharing dikit dong biar teman-teman di rumah pada tahu. Iya. Untuk kesibukan tuh selama pandemi karantina ini ada 3 sih sebenarnya secara umum ya. Mungkin yang jelas kayak kuliah itu kayak ya klasik lah ya. Kuliah secara online melalui Webex gitu. Kemudian ada kerja ini maksudnya bukan kerja mencari uang atau gimana ya. Tapi emang karena selama kehidupan perkuliahan itu emang aku ada mengikuti kegiatan di luar akademik. Jadi aku ada ikut organisasi dan ada ikut kepanitiaan. Nah emang ini kegiatan ini cukup bisa membantu untuk mengisi waktu luang kan selama pandemi. Banyak orang-orang di luar sana kan pada bosen ya, Fit ya. Nah jadi kayak ya lumayan lah bisa ngebantu gitu. Sama lagi satu ini sih berrelasi. Ini yang paling penting sih menurutku ya. Kayak di tengah semua kesibukan dan kemumetan selama pandemi, berrelasi dengan orang itu kayak semacam apa ya? Safe haven gitu loh, kayak sangat membantu kita bisa jadi kenal satu sama lain, makin deket, melakukan kayak video call gitu, hal-hal yang nggak mungkin kita lakukan gitu kan di luar pandemi kan, ya gitu-gitulah. Wih, cukup produktif juga ya Ken, kamu selama karantina di rumah. Aku sih nggak jauh beda dari kamu juga Ken, ya namanya juga mahasiswa, pasti nggak jauh-jauh dari kuliah, rapat, buat tugas, tapi ya harus dibawa enjoy aja sih, biar nggak stres-stres banget. Wih, keren. Iya. Bener. Ya aku juga sih ada sih sekali juga olahraga ya. Emang sekali membutuhkan badan yang bugar ya biar tetap produktif ya. Oh iya Ken, kamu pasti kangen banget nih sama kehidupan kampus sebelum pandemi kayak gini. Boleh diceritain dikit nggak? Apa sih yang paling kamu kangenin dari kehidupan kampusmu? Yang paling dikangenin ya dari kehidupan perkuliahan sebelum pandemi. Mungkin yang pertama aku paling kangen sama teman-temannya sih, dengan lingkungannya, dimana mereka itu ya gimana ya, sangat seru banget sih, asik banget sih, karena ya namanya kehidupan perkuliahan kan, bisa kayak
ketemu bareng, tatap muka langsung, kemudian bisa bercanda-bercanda, mengisi waktu luang, dan belajar bareng, stres bareng kalau ada masalah, ya kan. Jadi emang itu sih, dan itu benar-benar paling berasa sih di antara semuanya. Nah, habis itu yang kedua mungkin fakta bahwa aku kuliah di Pulau Bali ya, salah satu pulau yang ya stereotipnya ya gitu, keindahan alamnya bagus, habis itu ya kaya akan tourism dan sebagainya ya. Jadi kayak wah, kesempatan emas nih gitu kan, kuliah di Bali, ya jalan-jalan lah ya, jalan-jalan. Jadi ya kuliah, kerja, jalan-jalan, santuy, gitu sih. Wah, bener banget tuh Ken. Kalau aku sih kangen banget nih sama makanan di kantin, kayak bakso, nasi campur, ayam geprek, aduh itu mantep banget sih. Terus banyak lagi deh makanan di kantin yang enak-enak. Terus aku kangen ke perpus bareng temen buat kerjain tugas. Bener ya kamu bilang tadi, stres bareng, happy bareng. Terus misalnya kalau udah pulang kuliah, bakalan jalan-jalan sama teman sampai lupa waktu. Tapi selama pandemi ini kuliahmu gimana Ken? Lancar-lancar aja kan? Wah, setuju banget tuh, setuju banget ya. Aku izin highlight yang bagian makanan di kampus nih, aku izin highlight. Jadi teman-teman, kalau di FK Udayana itu, makanan di kampus tuh enak plus murah. Jadi jangan lupa untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, #promo. Iya, bercanda. Lanjut. Kuliah ya, untuk kuliah ini kan online ya. Kuliah online ini so far so good sih sebenarnya. Jadi kayak emang kayak ada positif dan negatifnya sebenarnya kalau ditanya-tanya sih. Maksudnya kayak ya enaknya kita nggak perlu kan datang-datang ke kampus, naik motor ya kan, ribet-ribet dan sebagainya gitu dari kosan. Dan kayak ya mungkin lebih convenient juga ya kan, bisa dilakukan di rumah dengan sekedar membuka laptop, habis itu mempersiapkan ya catatan dan sebagainya gitu. Ya cuman ya negatifnya mungkin ya kembali ke topik yang tadi tentang makanan, jadi nggak bisa makan ayam geprek kan jadinya. Ya gitu-gitulah pokoknya. Widih, gokil sih nih. Kalau kamu disuruh milih Ken, mana sih enakan kuliah offline atau online? Kalau aku pribadi aku jauh lebih memilih kuliah offline sih sebenarnya. Kalau kata orang betul emang kuliah online itu lebih convenient, lebih enak lah ya. Tapi menurutku ada suatu hal yang nggak bisa dibayarkan sih. Jadi sekedar convenient itu harganya masih kurang gitu loh. Dan hal itu adalah dengan kuliah offline aku tetap bisa berelasi dengan teman-teman ya secara langsung kan, tatap muka, dan itu menurutku nggak ada matinya sih. Menurutku itu yang paling penting sih. Yap, bener banget sih nih. Kuliah offline itu lebih enak daripada kuliah online. Tapi kamu kan selama pandemi ini, kamu kuliah online. Terus waktu sama keluargamu juga lebih banyak nih. Apalagi kamu anak rantauan. Nah, boleh tahu sedikit nggak sih, gimana sih kamu cara ngatur waktu buat kuliah, buat keluarga, buat main sama teman? Sebenarnya simpel aja sih. Yang biasa aku lakuin tuh mungkin ini sih, mulai dari H-1 kegiatan atau mungkin H-seminggu kegiatan, itu mulai dengan membuat jadwal atau membuat plan. Jadi rencana untuk seminggu ke depan bakal ngapain secara umum, kemudian mungkin H-1-nya itu buat secara detail, kira-kira besok mau ngapain, jam berapa sampai jam berapa. Untuk mungkin buat supaya nggak terlalu ribet juga, jadwalnya menurutku sih nggak perlu sampai kayak ditulis apa gimana ya. Cukup paling nggak dipikirkan aja, dan mungkin bisa disampaikan ke teman-teman terdekat. Ya emang setiap hari itu berrelasi sama kita. Jadi selain teman-teman terdekat itu bisa ngebantu ingetin kita juga jadi hitungannya nge-review gitu apa yang akan kita lakukan keesokan harinya dan sebagainya. Terus supaya nggak kewalahan juga, mungkin bisa sih kita kayak mengutamakan mana sih yang prioritas, mana yang bukan prioritas gitu. Jadi kayak semuanya terbagi dengan baik gitu. Mungkin gitu sih. Wah, benar juga sih. Mantap. Berarti teman-teman yang dengerin di rumah bisa nyontoh Ken nih. Oh iya Ken, pasti kamu udah gak asing lagi sih sama kata kura-kura, kupu-kupu, atau yang lain lagi. Nah, kalau kamu itu tipe mahasiswa yang mana nih? Waduh. Kalau aku pribadi ya, aku pribadi mungkin lebih ke arah kura-kura sih. Mungkin kenapa ke arah kura-kura, ya seperti yang mungkin aku sempat tadi bilang kan ya, aku cukup, jadi di luar kuliah aku ada cukup aktif di organisasi dan kepanitiaan juga. Jadi emang banyak waktuku yang emang aku luangkan untuk rapat di organisasi,
baik rapatnya itu dengan teman-teman yang ibaratnya satu staff gitu, atau mungkin satu angkatan, atau bahkan sama yang di atas gitu. Jadi emang seperti itu sih. Kalau aku sih tipe mahasiswa antara kura-kura dan kupu-kupu nih Ken, tergantung kegiatan yang aku ambil aja sih. Tapi akhir-akhir ini selama pandemi aku lebih ke kura-kura. Ya kenapa? Karena bingung aja mau ngapain selama karantina di rumah. Ya udah aku ikut aja kepanitiaan yang ada di kampus. Dan juga setiap minggu ada aja rapat online. Ya udah aku mikir lumayan juga sih buat ngisi waktu luang gitu. Dengar-dengar dari ceritamu sebelumnya, kayaknya kamu ini orangnya masih so aktif deh. Boleh dong ceritain dikit kesibukan organisasinya? Enggak lah, bisa aja lah. Masih ada yang lebih aktif kok di luar sana. Tapi kalau misalnya ngomongin soal organisasi dan kepanitiaan ya, sekarang ini aku lagi aktif di 2 organisasi. Ya, satu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Kabinet Sinergi kita. Terus ada lagi satu adalah TBM Jalan Duta. Untuk organisasi ini apakah membuatku sibuk atau enggak, lumayan sih, tapi enjoy kok. Aku maksudnya kayak justru kesibukannya itu membuat sangat menyenangkan, terus kayak mengajarkan banyak hal-hal baru juga gitu. Jadi hitungannya ya mengisi waktu luang dengan melakukan hal-hal yang ya keren lah ya, menjadi bagian dari suatu birokrasi itu dengan tujuan yang baik itu seringkali berbuah hasil yang luar biasa juga gitu. Nah, terus kemudian untuk kepanitiaan sendiri, aku sekarang lagi ikut di satu kepanitiaan. Kebetulan aku kemarin terpilih sebagai ketua BLMML 2020 dan cukup seru sih kepanitiaannya. Walaupun memang ya belakangan ini ada sedikit kendala kan, berhubung juga lagi pandemi, jadi acaranya harus diubah nih dari offline jadi online. Tapi kendala itu sih sebenarnya yang menjadi kekuatan dari BLMML 2020 ya. Dan menurutku pokoknya setiap pengalaman yang kutemu itu banyak mengajarkan hal-hal baru juga, dan itu sangat berarti sih sebenarnya menurutku ya untuk kedepannya juga gitu sih. Wah keren parah sih kamu Ken. Udah ikut BEM, TBM, sekarang jadi ketua lagi salah satu kepanitiaan. Keren. Tapi Ken mau nanya, pasti salah satu organisasi atau kepanitiaan yang pernah kamu jalanin ada aja kesulitan yang pernah kamu alami. Bisa ceritain dikit nggak kesulitan apa aja itu dan cara kamu ngatasinya itu kayak gimana? Bener banget tuh, iya. Dalam menghadapinya emang seringkali ditemukan banyak kesulitan sih. Tapi menurutku yang paling signifikan itu adalah kaitannya dengan fakta bahwa sebagai seorang ketua atau pemimpin atau seseorang yang memegang amanah itu seringkali tidak dapat memenuhi keinginan setiap pihak gitu. Jadi emang ada beberapa pihak yang seringkali berkeinginan B, pihak yang lain berkeinginan C gitu. Dan itu seringkali menjadi itu menjadi struggle yang sangat besar sih ketika emang tugasnya lagi banyak gitu, lagi hektik. Jadi kayak solusinya menurutku ya mungkin coba sih cari yang paling netral ya. Jadi gimana caranya ketika mengambil keputusan atau misalnya mengambil langkah itu, pastikan itu adalah yang terbaik gitu buat semua orang secara umum. Jadi emang common interest-nya ini harus jadi utama sih. Jadi kayak ini menjadi prioritas utama gitu, common interest di sini. Di luar itu kesulitan lainnya mungkin ya hal klasik sih, seperti misalnya gimana caranya untuk membagi waktu, gimana caranya untuk tetap bisa berrelasi dengan keluarga, habis itu misalnya juga materi kuliah tidak tertinggal dan sebagainya. Dan menurutku itu kembali lagi ke masing-masing orang gimana caranya untuk bisa membagi waktunya dengan baik gitu sih menurutku ya. Oh gitu ya Ken. Terus menurut kamu seberapa penting sih terjun dalam organisasi itu? Ada nggak sih perbedaan ikut organisasi dengan kepanitiaan menurut kamu? Nah, kalau konteks ngomongin itu, menurutku pribadi aku sangat setuju bahwa terjun ke organisasi dan kepanitiaan itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa itu? Karena terjun ke organisasi dan kepanitiaan adalah salah satu bentuk kita sebagai mahasiswa untuk menunjukkan seberapa cinta kita kepada alma mater kita. Seberapa inginkah kita untuk meluruskan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang udah mulai membelok gitu. Nah,
terjun ke organisasi dan kepanitiaan adalah hal yang paling konkret menurutku. Dan sederhana sih, cukup open recruitment, habis itu ikut kepanitiaannya, ikut organisasinya, luangkan waktu kita dengan totalitas, dan pastikan bahwa apa yang menjadi prinsip kita di awal itu dijalankan pada saat kita sudah mendapat atau mencapai titik tersebut. Itu yang paling penting. Nah, habis itu menurutku organisasi dan kepanitiaan, pilih yang mana, apakah berbeda? Menurutku konsepnya ya berbeda, tapi konsepnya adalah yang penting dimulai dengan prinsip, dimulai dengan apa yang ingin kita berikan, apa yang ingin kita ubah, apa yang ingin kita luruskan. Maka tidak peduli masuk organisasi ataupun kepanitiaan, tidak akan jauh berbeda. Menurutku kayak gitu sih. Yap, bener banget sih Ken. Nah, Ken, ada saran nggak nih untuk teman-teman yang ada di rumah biar bisa lebih produktif gitu di masa-masa seperti ini? Mungkin kayak aktivitas-aktivitas apa aja yang bisa dijadiin contoh biar nggak jenuh juga teman-teman di rumah. Ya sekalian mengurangi populasi kaum rebahan. Berbicara soal produktif semasa pandemi. Oke, menurutku pribadi ini kembali ke masing-masing orang sih. Jadi kayak nggak ada, kayak aku pribadi nggak bisa memberi contoh yang universal buat semua orang terkait apa yang aku lakukan. Tapi mungkin kalau misalnya dari segi tekniknya mungkin bisa. Jadi begini, kalau menurutku mungkin langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mulai dengan mendeteksi apa sih yang kita sukai sebenarnya. Nah, permasalahan yang sering muncul adalah hal yang kita sukai itu biasanya udah kita lakukan di awal pandemi, dan itu menjadi hal yang monoton, sehingga pada akhirnya orang tuh mulai bosen ngelakuin itu mulu gitu. Ini letak miskonsepsinya menurutku. Ketika memang seseorang itu menyukai suatu hal, kecenderungannya adalah dia tidak bosan dengan hal itu. Nah, mungkin yang bisa dimainkan itu variabelnya adalah di variasi hal yang kita lakukan. Misalnya kita suka nonton misalnya. Nah, biasanya kita suka nonton film horor. Dasarnya kita suka nonton film horor, maka ya variasinya bisa kita ubah. Misalnya kita jadi nonton film dengan genre yang berbeda, atau mungkin di platform yang berbeda, atau mungkin dengan teman-teman yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dan lain sebagainya. Jadi konteks itu adalah variasi. Nah, tapi ya itu kembali ke masing-masing orang menurutku gitu ya. Tidak ada salahnya juga mencoba hal-hal yang baru. Termasuk banyak orang yang udah mulai keluar nih di masa pandemi. Menurutku pribadi sebaiknya jangan keluar sih. Aku tahu memang nih kaum rebahan nih, gatel banget ya rasanya pengen buka pintu, menghirup udara segar di luar rumah gitu. Aku tahu sih sebenarnya konsepnya. Tetapi direkomendasikan untuk tidak keluar. Karena ya itu dia, kita berjuang dari awal pandemi ini untuk memutus rantai persebarannya. Ketika kita sekarang memutuskan untuk keluar, maka akan menjadi permasalahan baru gitu. Tapi kalau memang nih kebelet banget udah pengen keluar, nggak bisa nih aku harus keluar gitu, maka harus diingat yang paling penting adalah menjaga diri sendiri, menjaga orang-orang di sekitar kita. Pastikan kita terlindung dari ya COVID gitu. Dengan cara apa? Dengan cara perhatikan kembali protokol kesehatannya, gunakan masker, jangan dibuka saat di luar. Habis itu pastikan untuk tidak menyentuh hal-hal yang tidak pantas kita sentuh, ya kan. Habis itu budayakan cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer dan sebagainya gitu. Pastikan untuk menjaga diri sendiri. Kenapa? Karena dengan menjaga diri sendiri, kita bisa menjaga orang-orang sekitar kita juga. Gitu sih menurutku sebenarnya. Ya, bener banget sih apa yang tadi Ken bilang itu. Dan untuk kalian teman-teman di rumah, bisa di-list nih dari sekarang kegiatan apa yang emang kalian sukai dan emang bermanfaat bagi diri kalian. Lumayan juga kan untuk mengisi waktu luang kalian selama menjalani pandemi seperti ini. Dan yang paling penting, kalian tetap mengikuti protokol kesehatan ya, supaya terhindar dari COVID-19. Yang terakhir nih Ken, gimana sih harapanmu ke depannya untuk kita semua dalam menghadapi pandemi seperti ini? Harapanku dua sih sebenarnya. Satu, aku berharap teman-teman semua di luar sana itu tetap aman, terlindungi ya. Yang jelas, mudah-mudahan teman-teman bisa melalui semua ini dengan aman, tanpa kekurangan satu apapun. Yang kedua, aku berharap semoga pandemi ini cepat berakhir. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali lagi ke aktivitas normal kita bisa berjumpa lagi di kampus. Dan ya semoga kehidupan bisa kembali seperti ya masa-masa indah dulu sih. Mungkin itu aja.
Semoga terwujud ya Ken harapannya, dan tentunya kita semua juga berharap agar pandemi ini segera berakhir dan kita juga bisa melakukan aktivitas normal seperti dulu lagi. Baik teman-teman semua, gak kerasa ya kita udah di penghujung acara aja. Lumayan lama juga ya ternyata kita ngobrol bareng mahasiswa FK Unut yang super duper keren ini. Dan apapun yang disampaikan Ken tadi, semoga dapat diambil hikmahnya ya, dan bahkan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Aku harap podcast kali ini dapat menghibur hati kalian di rumah. Dan sebelumnya aku juga mengucapkan terima kasih ya Ken, udah berkenan meluangkan waktunya untuk kita saling sharing informasi mengenai kehidupan kampus sama pandemi. Dan sampai ketemu lagi di next episode dengan tamu spesial yang pastinya gak kalah seru loh. Kira-kira siapa ya? Stay tune!